merasa tidak percaya diri, atau grogi bertemu dengan orang baru, atau bahkan sudah pesimis sebelum mencoba hal yang menantang? Apa jadinya jika perasaan ini telah dijawab oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum seorang psikolog ternama merumuskannya menjadi sebuah teori? Kondisi ini itu sangat erat kaitannya dengan teori self-efficacy yang dipopulerkan oleh Albert Bandura tahun 1997. Secara sederhana, teori ini adalah bagaimana untuk meyakinkan diri kita mampu mengatasi suatu permasalahan tertentu. Tentu bukan masalah skillnya, tapi bagaimana keyakinan diri kita terhadap skill kita untuk mampu menghadapi tantangan tersebut. Bandura bilang teori ini itu dibangun atas 4 dasar elemen. Elemen yang pertama, pengalaman berhasil. Semakin sering kita berhasil, semakin tinggi juga rasa percaya diri. Atau bahasa sederhananya, semakin banyak masalah yang kita selesaikan, tentu rasa percaya diri juga akan tinggi. Yang kedua, melihat keberhasilan orang lain. Jika orang yang selevel dengan kita bisa, tentu kita juga bisa. Yang ketiga, dukungan dan persuasi vokal. Tentu bagaimana dorongan orang yang kita percaya dengan ucapan, kamu pasti bisa. Dan yang terakhir, kondisi, emosi, dan fisik. Tentu jika kita sedang merasa happy dan segar, maka rasa percaya diri juga akan semakin tinggi. Nah, sekarang mari kita coba lihat dari kacamata Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali ia menyanggupinya. Nah, ayat ini itu bukan hanya sekedar penghibur, tetapi sebagai jaminan dari Sang Pencipta. Setiap tantangan, setiap beban, itu pasti sudah diukur berdasarkan diri masing-masing seorang hamba. Lalu di mana kaitannya dengan teori self-efficacy? Jika self-efficacy adalah keyakinan kita pada kemampuan diri sendiri, maka ayat ini adalah pondasi yang jauh lebih kokoh. Keyakinan bahwa Allah telah mempercayai kita dan memberikan kita kesanggupan untuk itu. Keyakinan kita harusnya lahir dari keyakinan Allah kepada kita. Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas. Beliau menyebutkan bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak akan menghukum kita untuk bisikan hati atau pikiran nakal yang tiba-tiba muncul dan sulit untuk kita kendalikan. Justru, membenci pikiran buruk itu adalah tanda iman. Jika sebuah pikiran negatif seperti aku tidak bisa muncul dan merasa tidak nyaman dan menolaknya, itu bukti iman sedang bekerja. Allah tidak menghukum kita karena godaan itu, tapi karena tindakan yang kita pilih. Jadi, ketika rasa tidak percaya diri dan pikiran aku tidak mampu itu datang, ingatlah ini. Yang pertama,